Jika kamu terbangun tengah malam dengan napas tersengal, air mata sudah membasahi bantal karena mimpi paling kejam yang pernah kamu alami. Pasanganmu yang kamu cintai sepenuh jiwa sedang berpelukan erat dan berciuman mesra dengan sahabatmu sendiri. Di tempat spesial kalian bertiga pernah janji selamanya bersama. Mereka tertawa bahagia, seolah kamu tak pernah ada. Primbon Jawa kuno menjerit keras. Ini bukan mimpi sembarangan, tapi pertanda nyata bahwa pasanganmu sedang selingkuh dengan teman dekatmu sendiri yang selama ini kamu percaya lebih dari saudara kandung. Chat malam-malam, senyum curi-curi, pertemuan tanpa sengaja. Semua itu dusta besar yang siap remukan hatimu jadi serpihan tak berbentuk lagi. Atau lebih mengerikan, rahasia ini akan balik menusukmu hingga kamu tak sanggup berdiri. Kalau kamu lagi sayang mati-matian sama dia dan sahabatmu, sekarang waktunya panik hingga sesak napas. Di video ini kita bongkar pertanda primbon paling menusuk hati yang bisa selamatkanmu sebelum mereka hianati kamu secara brutal di depan mata. Siap nangis darah malam ini sebelum terlambat selamanya? Halo semuanya, selamat datang di video super emosional kita hari ini yang bakal bikin kalian nangis, marah, dan mungkin tak bisa tidur karena mempertanyakan semua orang terdekat di hidup kalian. Bayangkan kalau rahasia gelap ini ungkap bahwa orang yang kamu percaya paling dalam justru menusuk hatimu dari belakang. Dan primbon Jawa kuno punya kunci untuk membongkar semuanya dengan pilu. Sebelum kita masuk ke cerita yang penuh air mata ini, yuk kita eratkan ikatan komunitas. Tolong dukung channel ini dengan tulis kota asal kalian di kolom komentar di bawah ya. Dari Aceh sampai Papua, siapa tahu kita bisa saling curhat pengalaman mistis dan hati yang terluka. Dan dari hati terdalam, saya doakan kalian semua. Buat yang lagi punya hutang, semoga segera lunas tanpa beban menyiksa. Yang sedang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya dan cepat sembuh total dengan kekuatan baru. Yang lagi cari kerja, semoga segera dapat pekerjaan idaman dengan rezeki berlimpah ruah. Serta semoga hidup kalian semua diselimuti keberkahan abadi, kebahagiaan yang tak tergoyahkan, dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bab 1. Mimpi paling menyakitkan yang datang berulang. Sahabat-sahabatku yang terhormat, mari kita mulai perjalanan emosional ini dari pertanda pertama yang paling menyakitkan dalam primbon Jawa. Mimpi yang datang seperti jeritan pilu dari alam gaib, tak bisa lagi diabaikan meski kita berusaha tutup mata. Di budaya Jawa kuno, mimpi bukan sekedar bayangan malam yang hilang saat fajar menyingsing. Mimpi adalah pesan dari leluhur, roh-roh penjaga, atau bahkan energi negatif yang mengintai di sekitar kita. Primbon mengajarkan bahwa mimpi berulang, terutama yang melibatkan pengkhianatan cinta, adalah alarm bahaya yang paling keras. Sebuah jeritan dari hati bawah sadar yang memperingatkan kita akan luka yang akan datang, sebelum semuanya terlambat. Cerita tragis dan menyayat hati ini berpusat pada seorang wanita bernama Rani, usia 27 tahun, asal Bandung yang dingin dan romantis. Rani adalah tipe wanita lembut, berhati tulus, dengan senyum yang selalu mencerahkan hari siapapun di sekitarnya. Ia bekerja sebagai desainer grafis di sebuah agensi kecil. Hidup sederhana tapi penuh mimpi tentang masa depan bahagia. 2 tahun lalu, ia bertemu Dito, pria tampan berusia 29 tahun dari Jakarta, yang bekerja sebagai marketer di perusahaan tech. Pertemuan mereka seperti kisah dongeng. Di sebuah kafe kecil saat hujan deras, mereka saling bertatapan dan jatuh cinta seketika. Dito adalah sosok yang perhatian, selalu kirim pesan manis setiap pagi, dan tak pernah lupa ulang tahun Rani dengan kejutan kecil yang menyentuh hati. Mereka berencana menikah tahun depan, membangun rumah kecil di pinggiran Bandung dengan taman bunga yang Rani impikan. Tapi di balik kebahagiaan itu ada Lila, sahabat dekat mereka berdua yang seperti saudara kandung. Lila, 26 tahun, juga dari Bandung, adalah teman kuliah Rani yang kemudian berteman dekat dengan Dito melalui Rani sendiri. Lila adalah gadis ceria, selalu ada di saat susah maupun senang. Saat Rani sakit, Lila yang antar ke dokter. Saat Dito stres kerja, Lila yang dengar curhatannya. Mereka bertiga sering jalan bareng, piknik di taman, nonton bioskop, atau sekadar ngopi malam-malam. Rani selalu bilang, Lila itu seperti saudara perempuanku yang hilang. Aku percaya dia sepenuh hati. Begitu juga Dito yang sering bilang Lila adalah teman terbaik yang pernah gue punya selain kamu, Ran. Semuanya berubah drastis ketika mimpi mengerikan itu mulai datang berulang,
seperti hantaman ombak yang tak henti-henti. Malam pertama, Rani bermimpi sedang berjalan di taman favorit mereka bertiga. Taman di pinggir danau yang hijau dan tenang, tempat mereka pernah janji akan selamanya bersama. Tapi di mimpi itu, hujan deras mengguyur tanpa ampun. Angin kencang menerpa wajahnya. Dari kejauhan, ia melihat Dito dan Lila berdiri di bawah pohon rindang, berpelukan erat seperti sepasang kekasih yang tak bisa dipisahkan. Dito membelai rambut Lila dengan lembut, lalu mereka berciuman penuh gairah. Bibir mereka menyatu di bawah guyuran hujan yang seolah memberkati pengkhianatan itu. Rani berlari mendekat, berteriak putus asa memanggil nama Dito, tapi suaranya hilang ditelan angin kencang. Mereka bahkan tak menoleh, seolah Rani tak pernah ada dalam hidup mereka. Rani jatuh ke tanah basah, air mata bercampur hujan, hatinya seperti ditusuk ribuan jarum. Bangun tidur, Rani terseduh-seduh tak terkendali. Tubuhnya gemetar hebat seperti orang kedinginan. Keringat dingin membasahi seluruh badannya. Dan ia langsung peluk bantal sambil menangis pelan agar tak bangunkan Dito yang tidur di samping. Ini cuma mimpi buruk, gumamnya pada diri sendiri. Tapi hati kecilnya berbisik lain. Malam berikutnya, mimpi itu datang lagi. Sama persis, tapi lebih detail. Kali ini Rani lihat Dito bisik, "Aku cinta kamu, Lil," di telinga Lila. Dan Lila balas dengan senyum manis yang selama ini Rani anggap tulus. Mimpi ketiga bahkan lebih menyiksa. Rani coba sentuh mereka, tapi tangannya menembus seperti hantu. Dan mereka tertawa bahagia seolah mengejek kesendiriannya. Primbon Jawa kuno yang Rani baca diam-diam dari buku tua milik ibunya bilang dengan tegas, mimpi berulang tentang pengkhianatan cinta, terutama melibatkan orang ketiga yang sangat dekat seperti sahabat, adalah pertanda brutal dari alam gaib. Itu bukan kebetulan, tapi isyarat bahwa ada energi negatif atau rahasia tersembunyi yang sedang menggerogoti hubungan. Primbon menjelaskan bahwa mimpi seperti ini seringkali mencerminkan firasat hati yang terabaikan, pengkhianatan dari orang terdekat yang sudah seperti keluarga sendiri. Dalam hitungan Primbon, kalau mimpi datang lebih dari 3 kali, itu alarm darurat. Abaikan, dan kamu akan menyesal seumur hidup karena hati yang hancur tak bisa diperbaiki. Konflik batin Rani semakin pecah dan menyakitkan. Di kehidupan nyata, ia mulai perhatikan hal-hal kecil yang selama ini ia abaikan karena buta oleh kepercayaan. Saat makan malam bersama ketiganya, Rani lihat Dito dan Lila saling pandang aneh. Sebuah tatapan yang terlalu lama, penuh arti, yang membuat perut Rani mual. Dito sering hilang malam-malam dengan alasan nemenin Lila yang lagi sedih karena putus sama pacarnya. Lila memang baru putus, tapi kenapa harus Dito yang nemenin? Kenapa bukan Rani? Saat Rani tanya pelan, Dito bilang, "Kamu kan sibuk kerja, sayang. Lagian Lila minta gue aja, katanya lebih nyaman cerita sama cowok." Jawaban itu seperti pisau yang pelan tapi pasti menusuk dada Rani. Hati Rani hancur lebur. Air mata tak henti mengalir setiap malam. Ia masih berpegang teguh pada kepercayaan, berusaha yakinkan diri bahwa itu cuma paranoia. Tapi Primbon sudah berteriak di benaknya, "Ini bukan mimpi biasa, nak. Ini awal neraka yang akan bakar jiwamu hidup-hidup kalau kamu tak segera cari tahu." Rani mulai gelisah tak karuan, tidurnya tak nyenyak, makannya tak enak. Apakah mimpi ini hanya hayalan liar, atau memang pertanda bahwa sahabat dan kekasihnya sedang berkhianat di belakang? Rani memutuskan untuk mencari pertanda selanjutnya dari Primbon, tapi tanpa sadar, ia sudah memasuki labirin emosi yang akan mengubah hidupnya selamanya. Bab 2. Weton yang berbisik rahasia pengkhianatan. Sahabat-sahabatku yang sedang terluka hati, setelah mimpi-mimpi pilu yang seperti hantaman ombak tak henti, mari kita lanjutkan ke pertanda kedua yang tak kalah menyayat. Hitungan weton dalam Primbon Jawa yang seperti pisau tajam tak terlihat tapi menusuk hingga ke relung jiwa terdalam. Di tradisi Jawa kuno, weton bukan sekadar hari lahir biasa. Ia adalah perpaduan hari pasaran Jawa, Legi, Pahing, Pon, Wage, Kliwon, dengan hari biasa seperti Senin hingga Minggu, yang membawa neptu atau nilai energi tertentu. Neptu ini seperti kode rahasia dari alam semesta, yang bisa hitung kecocokan cinta, nasib rumah tangga, hingga potensi pengkhianatan yang tersembunyi di balik senyum manis. Primbon mengajarkan bahwa weton adalah bisikan leluhur yang tak pernah bohong. Ia bisa ungkap rahasia hati yang paling gelap sebelum semuanya meledak seperti gunung berapi yang selama ini diam.
Dalam kisah pilu Rani, weton menjadi pukulan kedua yang membuat hatinya berdarah deras. Rani lahir pada Rabu Legi dengan Neptu 12, energi yang lembut, setia, tapi mudah terluka oleh angin kencang dari luar. Dito, kekasihnya, lahir Jumat Pahing dengan Neptu 14, kuat, penuh gairah, tapi rawan tergoda oleh ikatan baru. Saat Rani hitung jumlah Neptu mereka, 12 ditambah 14 sama dengan 26. Menurut tabel Primbon, angka 26 termasuk kategori pesti atau harmonis abadi, seperti air sungai yang mengalir tenang. Tapi Primbon juga peringatkan, pesti bisa jadi rapuh seperti kaca tipis di hadapan gangguan luar, terutama dari orang ketiga yang dekat dan punya energi panas. Rani awalnya lega, tapi mimpi-mimpi itu mendorongnya untuk hitung lebih dalam. Dengan tangan gemetar, Rani buka buku primbon tua milik ibunya lagi dan nekat hitung weton Lila, sahabat yang selama ini seperti saudara. Lila lahir Selasa Pon, Neptu 10, energi yang dinamis, penuh nafsu tersembunyi, dan mudah menarik hati orang lain. Saat Rani jumlahkan Neptu Dito dan Lila, 14 tambah 10 sama dengan 24. Primbon berteriak, angka 24 masuk kategori padu, atau ikatan yang penuh pertengkaran, tapi kuat secara emosional, seringkali berujung pada gairah terlarang yang membara seperti api neraka. Lebih mengerikan lagi, Primbon sebutkan bahwa kalau weton orang ketiga lebih panas daripada pasangan utama, itu pertanda selingkuh yang tak terhindarkan, sebuah bisikan rahasia pengkhianatan yang sudah lama mengintai. Konflik emosional Rani meledak seperti badai dahsyat. Suatu malam, saat mereka bertiga lagi ngopi di kafe favorit, Rani tanpa sengaja lihat Lila pakai anting emas berbentuk hati yang identik persis dengan anting hadiah ulang tahun dari Dito untuk Rani tahun lalu. Anting itu berkilau di telinga Lila, seolah mengejek kesetiaan Rani. Hati Rani seperti ditusuk jarum panas. Kenapa Lila pakai anting yang sama? Dito kasih dia juga? Saat Rani tanya pelan dengan suara bergetar, "Lil, antingmu cantik banget. Mirip punyaku ya?" Lila tersenyum manis. "Iya Ran, aku beli di toko yang sama, kebetulan banget." Tapi Dito buru-buru bilang, "Cuma kebetulan sayang, jangan gila curiga gini deh. Kamu lagi kenapa sih akhir-akhir ini, kayak orang paranoid?" Jawaban itu seperti tamparan keras di wajah Rani. Ia buru-buru ke kamar mandi kafe, kunci pintu dan menangis pilu sambil menatap cermin. Air mata mengalir deras, mencampur maskara yang luntur, seperti luka hati yang tak bisa disembunyikan. Primbon seolah berteriak di benaknya, "Abaikan bisikan weton ini, dan cinta abadimu akan jadi abu patah hati yang berterbangan di tiup angin pengkhianatan." Rani mulai curiga bahwa Lila sengaja rebut Dito dengan senyum palsu yang selama ini ia anggap tulus. Setiap pelukan Lila padanya terasa seperti pelukan ular berbisa. Tapi saat Lila datang ke kamar mandi dan peluk Rani sambil bilang, "Aku gak pernah hianati kamu, Ran. Kamu saudaraku selamanya." Jiwa Rani robek menjadi dua, antara cinta sahabat dan ketakutan kehilangan segalanya. Malam itu, Rani tak bisa tidur. Ia duduk di balkon rumah. Angin malam Bandung yang dingin menyentuh kulitnya, tapi hatinya lebih dingin lagi. Primbon weton sudah membuka mata batinnya, tapi juga membuka luka yang semakin dalam. Apakah weton ini benar-benar bisikan rahasia pengkhianatan, atau hanya imajinasi liar yang diciptakan oleh mimpi-mimpi pilu? Rani memutuskan untuk cari pertanda berikutnya, tapi tanpa sadar, ia sudah terjebak dalam pusaran emosi yang akan menyeretnya ke dasar jurang patah hati. Bab 3. Garis tangan yang membuat hati berdarah. Sahabat-sahabatku yang sedang bergulat dengan luka hati, setelah mimpi berulang dan bisikan weton yang seperti pisau menusuk perlahan, mari kita masuk ke pertanda ketiga yang paling menusuk nadi, garis tangan dalam primbon Jawa, yang sering disebut hasta brata atau samudra hasta. Di kitab-kitab kuno, garis-garis di telapak tangan bukan sekedar lipatan kulit biasa. Ia adalah peta nasib yang ditulis oleh Sang Maha Kuasa sejak kita masih dalam kandungan. Sebuah lukisan tak kasat mata yang mencatat perjalanan cinta, pengkhianatan, dan rahasia hati yang paling dalam. Garis hati, garis cinta, adalah yang paling berbahaya. Ia bisa ungkap apakah pasanganmu setia selamanya, atau sedang menyimpan duri tajam yang siap menusukmu dari belakang. Rani, yang kini tidur tak nyenyak setiap malam, mulai terobsesi dengan primbon. Ia ingat betul
Dulu saat masih pacaran awal, Dito pernah buka tangannya sambil bercanda. Lihat deh, garis cintaku lurus panjang, berarti aku bakal setia sama kamu sampai tua. Saat itu Rani tertawa bahagia, mencium telapak tangan Dito yang hangat. Tapi sekarang, setelah mimpi-mimpi mengerikan dan hitungan weton yang mencurigakan, kata-kata manis itu terdengar seperti dusta besar yang menyakitkan. Malam itu, setelah Dito tertidur lelap karena kelelahan kerja, katanya, Rani diam-diam menyalakan lampu kecil di samping tempat tidur. Dengan hati berdegup kencang seperti genderang perang, ia angkat tangan kanan Dito yang tergeletak santai di bantal, lalu buka telapaknya perlahan agar tak membangunkannya. Cahaya kuning temaram menyinari garis-garis halus di tangan Dito. Rani menahan napas, matanya melebar penuh kengerian. Garis hati Dito memang panjang dan dalam, pertanda orang yang penuh kasih sayang dan emosional. Tapi yang membuat darah Rani seperti membeku adalah apa yang ia lihat di ujung garis itu. Ada cabang tajam yang membelah dua. Satu cabang tebal mengarah ke atas, menuju jari telunjuk, simbol pasangan utama. Tapi cabang kedua lebih halus namun jelas mengarah ke jari manis. Arah yang dalam primbon berarti hubungan sampingan dengan orang yang sangat dekat, seringkali sahabat atau keluarga dekat. Lebih parah lagi, di tengah garis hati ada pulau kecil berbentuk titik putus, pertanda kebohongan berulang yang disembunyikan dengan sangat rapi, seperti luka yang ditutup perban tapi tetap berdarah di dalam. Rani langsung ingat penjelasan primbon yang pernah dibaca dengan tergesa. Apabila garis hati bercabang dua tajam, pemilik tangan sedang atau akan mengalami cinta terbelah. Satu resmi, satu lagi tersembunyi dengan orang yang sudah lama dikenal. Cabang ke jari manis adalah tanda selingkuh emosional paling kejam, karena ikatannya bukan hanya nafsu, tapi perasaan dalam yang bisa hancurkan rumah tangga. Air mata Rani jatuh pelan ke tangan Dito, tapi ia cepat lap agar tak membangunkannya. Ia hampir menjerit, tapi hanya bisa gigit bantal sambil menangis tanpa suara. Pagi harinya, saat sarapan bersama, Rani berusaha bersikap biasa, meski hatinya sudah remuk. Ia pura-pura tertarik pada ramal tangan dan bilang, "Sayang, boleh lihat tanganmu lagi dong? Aku lagi baca primbon. Katanya garis tangan bisa ramal masa depan cinta kita." Dito tertawa ringan. "Wah, kamu kok makin percaya tahayul sih, Ran? Nih, lihat sepuasnya." Ia ulurkan tangan kanannya tanpa curiga. Di bawah cahaya matahari pagi yang cerah, cabang-cabang itu terlihat semakin jelas, seperti luka terbuka yang tak bisa disembunyikan lagi. Ini apa ya? Kok ada cabang dua gini di garis cintamu?" Tanya Rani dengan suara bergetar, berusaha terdengar santai. Dito melirik sekilas, lalu tertawa lagi. "Ah, itu mah dari lahir sayang, bukan apa-apa kok. Kamu jangan overthinking deh." Tapi Rani tahu, primbon bilang lain. Cabang seperti itu bukan bekas luka, melainkan bawaan nasib yang tak bisa diubah dengan alasan sembarangan. Konflik memuncak saat malam itu, saat Dito mandi, Rani nekat buka ponselnya, passwordnya tanggal jadian mereka. Di folder tersembunyi, ia temukan chat panjang dengan Lila yang disimpan sebagai teman kerja. Pesan terakhir dari Lila, "Aku butuh kamu malam ini Dito, peluk aku seperti dulu, aku lagi down banget." Dito balas, "Oke, aku usahain keluar sebentar, jangan sedih ya, aku ada buat kamu." Rani ambruk di lantai kamar mandi, ponsel jatuh dari tangan gemetar. Air mata mengalir deras seperti banjir bandang. Ia jerit histeris tanpa suara hingga tenggorokannya sakit. Saat Dito keluar dari kamar mandi dan lihat Rani menangis, ia buru-buru bilang, "Itu cuma bercanda Ran, Lila lagi stres, aku cuma hibur doang, kamu paranoid banget sih." Tapi kata-kata itu seperti bensin dituang ke api. Rani bangkit, jerit dengan suara pecah. "Bercanda, garis tanganmu bilang lain, primbon bilang lain, kamu bohong Dito, kamu dan Lila, kalian..." Ia tak sanggup lanjut, lari keluar rumah di tengah hujan deras malam Bandung, basah kuyup sambil menangis di trotoar. Primbon menjerit di benaknya. Ini bukti nyata pengkhianatan terkeji dari dua orang yang paling dicintainya. Malam itu juga, Rani nekat ikuti Dito yang keluar rumah karena ada urusan mendadak. Ia naik ojek online dari jauh sampai ke taman tempat mimpi buruknya. Dan di sana, di bawah pohon yang sama, ia lihat Dito dan Lila berpelukan erat di bangku basah oleh hujan.
Hati Rani berdarah deras seperti luka terbuka yang tak akan pernah sembuh. Ia tak bisa bernapas lagi. Dunia menjadi gelap gulita. Hanya air mata dan hujan yang menyatu membasahi wajahnya yang pucat. Primbon sudah berbicara dan kali ini tak ada lagi ruang untuk membela diri. Rani tahu ini belum akhir. Masih ada pertanda lebih dalam yang harus ia cari. Karena luka ini terlalu dalam untuk dibiarkan begitu saja. Tapi saat itu, ia hanya bisa duduk di trotoar, menangis hingga tak ada lagi air mata yang tersisa. Menunggu keberanian untuk langkah berikutnya yang akan menentukan apakah hatinya akan hancur total atau ada kebenaran lain yang lebih mengerikan menunggu di baliknya. Bab 4, Mantra Gaib yang Membuat Jiwa Bergetar. Sahabat-sahabatku yang sedang terpuruk dalam lautan air mata, setelah mimpi berulang, weton yang berbisik pengkhianatan, dan garis tangan yang membuka luka berdarah, mari kita masuk ke pertanda keempat yang paling mencekam. Mantra gaib uji kesetiaan dalam primbon Jawa, yang konon bisa membuat jiwa bergetar hingga ke tulang sumsum. Di kitab-kitab kuno yang tersembunyi, mantra ini disebut sebagai uji hati yang membara, sebuah ritual sederhana tapi berbahaya, karena bisa membalik energi dan mengungkap rahasia yang bahkan kita sendiri takut hadapi. Primbon memperingatkan keras, mantra ini tak boleh dilakukan dengan hati penuh curiga berlebih, karena kalau yang melakukannya menyimpan dosa atau kebohongan, mantra akan balik menusuk seperti ular berbisa yang menggigit tuannya sendiri. Rani kini seperti mayat hidup. Matanya sembab karena menangis berhari-hari. Tidurnya hanya sebentar sebelum mimpi buruk datang lagi. Garis tangan ditoyoh bercabang, chat mesra dengan Lila, pelukan di taman bawah hujan, itu semua sudah cukup untuk hancurkan dunianya. Tapi ada bagian kecil di hatinya yang masih berharap itu semua salah paham. Ia butuh kepastian terakhir, sesuatu yang tak bisa lagi dibantah dengan alasan bercanda atau kebetulan. Malam itu, setelah Dito tidur dengan wajah lelah, katanya karena meeting panjang, Rani duduk sendirian di ruang tamu yang gelap. Ia ambil foto favorit mereka bertiga, foto saat piknik di Lembang setahun lalu, di mana Dito peluk Rani dari samping dan Lila tersenyum lebar di sebelahnya. Foto itu dulu jadi simbol kebahagiaan mereka, tapi sekarang terasa seperti ejekan. Dengan tangan gemetar hebat, Rani pegang foto itu erat di dada kiri, tepat di atas jantung yang sudah remuk. Ia nyalakan lilin kecil dan dupa harum sesuai saran Primbon, agar energi lebih kuat. Lalu dengan suara pelan tapi tegas, ia bacakan mantra uji kesetiaan yang ia temukan di halaman terakhir buku Primbon ibunya. Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Dibaca 7 kali berturut-turut sambil membayangkan wajah Dito dan Lila secara bergantian. Primbon bilang, kalau hati tenang dan foto terasa dingin, berarti setia. Kalau dada sesak dan foto hangat atau panas, berarti ada pengkhianatan aktif yang sedang terjadi. Saat kali ketiga, dada Rani mulai terasa aneh, seperti ada beban berat menekan dari dalam. Kali kelima, tangannya yang pegang foto mulai berkeringat dingin. Dan saat kali ketujuh selesai, tiba-tiba dadanya sesak luar biasa, seperti ditindih batu raksasa hingga napasnya tersengal. Foto di tangannya mendadak terasa panas membara, seperti memegang bara api yang baru keluar dari tungku. Panasnya menusuk telapak hingga Rani hampir menjatuhkannya. Ia jerit pelan karena terkejut. Foto jatuh ke lantai dengan suara kecil. Air mata mengalir deras lagi. Kali ini bercampur keringat dingin yang membasahi seluruh tubuhnya. Primbon sudah berbicara dengan suara menggelegar. Ada kebohongan besar, pengkhianatan aktif, dan energi orang ketiga yang begitu kuat, hingga mantra membara seperti neraka. Tak tahan lagi dengan rasa sesak yang tak hilang-hilang, Rani nekat lakukan hal yang selama ini ia hindari. Pergi ke paranormal terkenal di pinggiran Bandung, Bom Bulan, yang katanya sakti mandraguna. Malam Jumat Kliwon, Rani naik ojek online sendirian ke sebuah rumah bambu tua di lereng gunung. Begitu masuk, Mbok Wulan yang sudah tua renta tapi matanya tajam seperti elang langsung bilang, "Kowe ki lagi ribut atine karo wong lanang lan kancane dewe yo." Rani hanya bisa mengangguk sambil menangis terseduh. Mbok Wulan langsung lakukan ritual. Sesajen lengkap dengan ayam ingkung, kembang boreh, dan dupa tebal yang mengepul. Setelah baca doa-doa Jawa kuno,
Mbok Ulan tutup mata dan mulai duduk roh leluhur. Suaranya berubah dalam, seperti ada yang lain bicara. Anakku Rani, ada pelet hitam halus yang ditanam oleh sahabatmu sendiri, Lila. Dia pakai ilmu gaib untuk tarik hati Dito perlahan-lahan. Arwah jahat bantu dia karena ada ikatan masa lalu yang belum selesai. Kalau dibiarkan, Dito akan tinggalkan kamu sepenuhnya dalam waktu dekat. Rani ambruk menangis di depan sesajen. Jeritannya memecah malam sunyi. Mbok Ulan kasih air ruatan dan bilang harus segera diruat besar-besaran kalau mau selamatkan hubungan. Pulang ke rumah jam 2 pagi, Rani langsung konfrontasi Dito yang baru bangun karena khawatir. "Kamu selingkuh sama Lila ya? Primbon, Rantra, Dukun semua bilang kamu bohong," jerit Rani dengan suara pecah. Dito marah besar, matanya merah. "Kamu gila ya, Ran? Percaya dukun segala? Kamu rusak segalanya dengan tahayul gila ini." Ia lempar gelas ke dinding hingga pecah berkeping, lalu keluar rumah membanting pintu keras hingga rumah bergetar. Rani ambruk di lantai, menangis darah. Bukan kiasan, karena hidungnya mimisan akibat tekanan emosi yang terlalu hebat. Rumah yang dulu penuh tawa, kini jadi medan perang berdarah. Primbon bilang energi gaib ini akan hancurkan jiwa kalau tak diruat segera. Rani merasa hidupnya sudah di ujung tanduk, siap bunuh diri dalam keputusasaan yang tak tertahankan. Tapi di tengah jeritannya, ia lihat bayangan aneh di cermin kamar. Wajahnya sendiri, tapi matanya kosong seperti orang lain. Bayangan itu tersenyum tipis, membuat bulu kuduk Rani berdiri. Untuk pertama kalinya, ia ragu. Apakah pengkhianat sebenarnya bukan Dito atau Lila, tapi sesuatu yang lebih gelap di dalam dirinya sendiri. Rani tahu ini belum akhir. Masih ada satu konfrontasi terakhir yang akan ungkap semua kebenaran atau hancurkan segalanya selamanya. Bab 5. Pengkhianatan sejati yang tak terduga. Sahabat-sahabatku yang sudah ikut menangis sepanjang cerita ini, inilah puncaknya. Bab terakhir yang akan membuat hati kalian terbelah, air mata tak terkendali, dan mungkin tak bisa tidur berhari-hari. Hari penghakiman yang ditakdirkan akhirnya tiba. Hari di mana semua rahasia akan terbongkar, atau hancur selamanya dalam api emosi yang membara. Setelah mantra gaib yang membuat dadanya sesak seperti ditindih gunung, ramalan dukun tentang pelet hitam, pertengkaran dahsyat hingga gelas pecah berkeping, dan bayangan aneh di cermin yang membuatnya ragu pada dirinya sendiri, Rani tak lagi bisa menahan badai di hatinya. Ia harus akhiri semua, sekarang juga. Dengan mata merah sembab dan suara serak karena menangis berhari-hari, Rani kirim pesan ke grup chat mereka bertiga. "Kita ketemu malam ini di taman kita biasa, jam 9 malam. Aku harus bicara. Kalau kalian gak datang, aku anggap semua tuduhanku benar." Tak ada balasan lama dari Dito maupun Lila. Tapi tepat jam 9 malam, di bawah pohon besar yang sama tempat mimpi buruk Rani dimulai, mereka muncul berdua. Dito dengan wajah lelah dan gelisah, Lila dengan senyum gugup yang dipaksakan. Hujan gerimis turun lagi, seperti malam-malam sebelumnya, seolah langit ikut menangis atas apa yang akan terjadi. Rani berdiri di tengah, tangannya gemetar memegang amplop berisi print out chat mesra, foto-foto garis tangan Dito, dan catatan ramalan dukun. Matanya penuh amarah bercampur keputusasaan. "Akhiri bohong kalian sekarang," jeritnya dengan suara pecah yang memecah malam sunyi. Primbon, mimpi, weton, garis tangan, mantra, dukun, semua bilang kalian selingkuh. Dito, kamu cabang garis cintamu ke orang dekat. Lila, kamu pakai pelet hitam. Chat, aku butuh kamu malam ini. Pelukan di taman ini aku lihat sendiri. Kalian khianati aku, dua orang yang paling aku cintai di dunia ini. Dito dan Lila saling pandang. Wajah mereka pucat seperti mayat. Rani lempar amplop itu ke tanah basah. Kertas-kertas beterbangan ditiup angin hujan. "Katakan sekarang, kalian pacaran di belakangku?" Air mata Rani mengalir deras bercampur hujan. Tubuhnya gemetar hebat. Lila maju selangkah. Tangannya terulur ingin peluk Rani. Tapi Rani tolak kasar. "Jangan sentuh aku, pengkhianat." Tiba-tiba, Dito berlutut di tanah basah. Tangannya memegang kepala seperti orang putus asa. "Ran, dengar aku dulu. Ini semua salah paham besar.
Chat itu, pertemuan itu, pelukan itu bukan selingkuh. Kami lagi rencanain surprise pernikahan mewah buat kamu. Lila bantu aku atur semuanya. Cincin, venue, undangan rahasia, bahkan wedding planner. Kami ketemu diam-diam biar kamu nggak curiga. Aku butuh kamu malam ini, itu Lila lagi panik karena vendor batal mendadak. Pelukan itu karena Lila nangis bahagia bilang, akhirnya kakakku bakal nikah sama orang yang aku sayang banget. Rani terdiam, tubuhnya goyah, seperti mau roboh. Lila buka tasnya, keluarkan kotak beludru hitam, dan buka. Di dalamnya cincin berlian indah dengan ukiran nama Rani dan Dito. Ini buktinya, Ran. Kami lagi rencanain lamaran di ulang tahunmu bulan depan. Semua orang tua sudah tahu, bahkan ibumu ikut bantu rahasiain. Hujan semakin deras, tapi Rani tak merasakan apa-apa. Dadanya sesak lagi, tapi kali ini bukan karena mantra, melainkan karena rasa bersalah yang tiba-tiba membanjiri seperti tsunami. Semua pertanda primbon yang ia jadikan pegangan ternyata salah baca total. Tapi sebelum ia bisa minta maaf, plot twist paling dramatis dan tak biasa yang pernah ada mulai terungkap, membuat malam itu jadi mimpi buruk gaib yang tak akan pernah ia lupakan. Lila maju lagi, tapi kali ini matanya berubah. Kosong, dingin, seperti bukan Lila yang dikenal Rani. Suaranya berubah dalam, bergema seperti dari dalam tanah. Kamu yang pengkhianat sebenarnya, Rani. Dito mundur ketakutan, karena dari balik Lila muncul bayangan transparan seorang gadis yang mirip sekali dengan Lila, tapi lebih muda. Wajahnya pucat, matanya penuh dendam. Bayangan itu tersenyum mengerikan, lalu menyatu kembali ke tubuh Lila. Mbok Wulan pernah bilang ada arwah jahat yang bantu Pelet, tapi tak pernah bilang siapa arwah itu. Ternyata, 5 tahun lalu saat Rani masih kuliah di Jakarta, ia pernah pacaran diam-diam dengan seorang cowok bernama Rio, saudara kembar Lila yang tak pernah Lila ceritakan karena trauma. Rio dan Rani selingkuh saat Rio sudah punya pacar resmi. Suatu malam, mereka berantem hebat di motor. Rani marah besar hingga tarik setir, menyebabkan kecelakaan tragis yang bunuh Rio di tempat. Rani selamat, tapi trauma hingga hapus memori itu dari pikirannya, pindah ke Bandung, dan tak pernah cerita pada siapapun. Lila, yang saat itu tak tahu penyebab kecelakaan kakaknya, berteman dengan Rani bertahun-tahun kemudian tanpa tahu rahasia itu. Hingga arwah Rio mulai hantui Rani melalui mimpi, mantra, weton salah baca, dan bayangan di cermin. Semua pertanda selingkuh itu sebenarnya proyeksi rasa bersalah Rani yang terpendam, diperkuat oleh arwah Rio yang ingin balas dendam melalui Lila yang tak sadar jadi medium. Lila bukan sahabat biasa, ia kembaran Rio yang hilang ingatan karena syok, dan arwah Rio gunakan tubuhnya untuk ungkap kebenaran. Dito ambruk menangis histeris saat arwah Rio muncul nyata di depan mereka, wajahnya penuh luka kecelakaan lama. "Kamu bunuh aku, Rani. Kamu pengkhianat pertama," bisik arwah itu sebelum lenyap. Rani jerit paling keras seumur hidupnya, jatuh pingsan di tanah basah. Saat sadar di rumah sakit keesokan harinya, Dito sudah tak ada di sampingnya. Ia pergi entah kemana, tak sanggup hadapi kebenaran bahwa wanita yang dicintainya adalah pembunuh tak sengaja saudara kembar Lila. Pengkhianatan terbesar bukan dari Dito atau Lila, tapi dari jiwa Rani yang gelap, rahasia masa lalu yang ia kubur dalam-dalam, hingga arwah datang balik menagih nyawa dalam bentuk mimpi buruk gaib yang tak berujung. Cinta mereka hancur, bukan karena selingkuh, tapi karena kebohongan dan dosa yang tak pernah diakui. Rani kini sendirian, dikejar bayangan abadi, menyesal seumur hidup atas apa yang Primbon tak pernah benar-benar ungkap. Musuh terbesar ada di dalam dirinya sendiri. Nah, sahabat semua yang sudah ikut menangis, marah, dan deg-degan sepanjang kisah Pilu Rani ini, itulah akhir dari pembahasan primbon cinta kita yang penuh air mata, jeritan histeris, dan pengkhianatan tak terduga yang ternyata datang dari rahasia masa lalu yang terpendam dalam-dalam. Kita belajar bersama bahwa mimpi, weton, garis tangan, mantra gaib, bahkan ramalan dukun bisa jadi petunjuk dari alam. Tapi seringkali itu hanya cermin dari rasa bersalah dan ketakutan kita sendiri.
Jangan sampai karena terlalu percaya ramalan, kita malah hancurkan hubungan yang sebenarnya baik, atau menyembunyikan dosa yang pada akhirnya akan balik menghantui seperti arwah dendam. Pesan moral paling dalam dari cerita ini tetap berpanduan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap langkah hati dan hidup kita. Ramalan, primbon, tahayul, itu semua hanyalah petunjuk kecil darinya. Tapi takdir, ampunan, dan kebenaran sejati hanya di tangan Allah yang Maha mengetahui segala rahasia hati manusia. Kejujuran kepada diri sendiri dan orang yang kita cintai, serta takwa kepadanya, itulah yang benar-benar selamatkan jiwa dari kegelapan dan mimpi buruk abadi. Amin. Yuk, kalau kalian terharu, nangis, atau merinding sampai bulu kuduk berdiri gara-gara video ini, langsung like sekarang juga biar channel ini semakin berkembang dan bisa bikin cerita mistis emosional lebih banyak lagi. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya nggak ketinggalan kisah-kisah pilu dan pelajaran hidup lainnya. Terima kasih banyak dari hati terdalam sudah setia nonton sampai habis meski hati bergetar hebat. Kalian semua luar biasa. Sampai jumpa di video berikutnya, semoga kita semua selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.